Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dalam program MPLS ataupun masa pengenalan lingkungan sekolah, yang mana pada tahun ajaran ini untuk MPLS dilaksanakan secara daring atau online. Oleh karena itu, Bapak mengharapkan sekali perhatian dan atensi kalian semua dalam rangka mengikuti MPLS. Tapi sebelumnya, semoga anak-anakku sekalian dalam lindungan Allah SWT dan selalu happy di rumah ya, begitu. Anak-anakku sekalian, bahwa Bapak sebelum menyampaikan materi yang berkaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab Bapak di SMP tercinta ini, Bapak ingin memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu Bapak adalah nama Raharjo, alamat di Cikalongsari, asal mula dari kota Gudeg ataupun kota pelajar, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Semoga nanti perkenalan ini bisa dilanjut dalam tatap muka. Semoga Allah segera menghilangkan ataupun COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka ataupun dalam pembelajaran offline gitu. Anak-anakku sekalian, bahwa Bapak di SMP 1 Jatisari memegang bidang studi ataupun mata pelajaran bimbingan dan konseling, yang mana bimbingan dan konseling ataupun disebut juga BP, bimbingan penyuluhan, itu tidak mempunyai jam untuk masuk kelas, sehingga kami ataupun Bapak menangani hal-hal yang berkaitan dengan tugas Bapak itu ada di luar jam pembelajaran. Tapi dalam prakteknya juga bisa masuk di ruang kelas apabila terjadi jam-jam yang mungkin wali kelas mengizinkan ataupun memberikan waktu untuk pelaksanaan pembimbingan di kelas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan BK atau melaksanakan tugas, kami tergantung situasi dan kondisi. Anak-anakku sekalian, bahwa BK adalah suatu bagian dari sekolah yang tidak bisa terpisahkan. Apa itu BK anak-anak? BK ataupun BP mungkin di SD belum ada, tapi di SMP kita sekarang ada yang namanya BK. Bimbingan dan konseling ataupun bimbingan dan penyuluhan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari SMP ataupun dalam proses pembelajaran, sehingga kalian bisa memanfaatkan ataupun berpartisipasi langsung dalam proses pelaksanaan BK ini, yaitu bahwa bimbingan dan konseling itu adalah suatu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam mengatasi berbagai masalah, sehingga dengan kemampuan sendiri, dengan kemampuan siswa itu sendiri, siswa dapat mengatasi berbagai masalah. Nah, apa para jodi sekolah ini bidang-bidang yang Bapak tangani? Yaitu bidang yang ada 4 bidang, yaitu 1, bimbingan pribadi, yang kedua adalah bimbingan belajar, yang ketiga adalah bimbingan sosial, dan yang keempat adalah bimbingan karir atau berkaitan dengan pekerjaan masa depan. Nah, apa yang disebut dengan bimbingan pribadi, apa yang dimaksud dengan bimbingan belajar, apa yang dimaksud dengan bimbingan sosial, apa yang dimaksud dengan bimbingan pekerjaan ataupun karir, nanti bisa secara langsung kita bisa itu. Tapi sekilas saya sampaikan bahwa bimbingan pribadi adalah bantuan yang diberikan kepada guru pembimbing kepada anak dalam rangka mengatasi masalah pribadi. Begitu juga bimbingan belajar, yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa ataupun konseli untuk mengatasi berbagai masalah
tentang masalah belajar. Yang ketiga yaitu bimbingan sosial, bahwa bimbingan sosial itu diberikan ataupun pemberian bantuan kepada siswa atau konsri dalam rangka mengatasi masalah-masalah sosial. Yang terakhir adalah bimbingan pribadi, bimbingan karir. Bimbingan karir adalah suatu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam mengatasi ataupun membimbing anak-anak dalam rangka memilih karir di masa yang akan datang. Itu 4 bidang yang ditangani oleh Pak Raharjo di SMP tercinta ini. Semoga anak-anak paham ya. Anak-anak paham? Dan selanjutnya Bapak juga melayani ataupun mengadakan yaitu layanan bimbingan. Selain 4 bidang itu juga memberikan layanan bimbingan. Adapun layanan bimbingan ada 10 hal, yaitu 1. Layanan orientasi, termasuk MPLS ini adalah termasuk dalam bagian BK, yaitu pemberian layanan orientasi ataupun pengenalan lingkungan sekolah. Itu adalah disebut dengan layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi, yaitu layanan yang memberikan berbagai informasi tentang situasi sekolah, keadaan sekolah, nama guru dan sebagainya lah. Itu. Bahkan tidak cuma itu, nanti dalam bimbingan 4 bidang tadi bisa dilayani tentang informasi tentang pekerjaan, tentang masa depan dan sebagainya. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran, bahwa anak-anak di sekolah ini nanti akan disalurkan sesuai dengan potensi yang ada ataupun ditempatkan sesuai dengan keadaan anak. Contoh, anak yang kurang pendengaran itu harus dilayani, ditempatkan tempat duduknya paling enggak di depan. Begitu juga yang kurang penglihatannya ataupun sudah rabun. Nah, itu dalam bimbingan diberikan layanan penyaluran dan penempatan. Begitu. Yang keempat adalah layanan pembelajaran, yaitu bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara membaca yang baik, bagaimana cara bertanya kepada guru, bagaimana cara meringkas buku yang tebal, bagaimana cara membaca buku yang tebal, itu diberikan layanan di sana. Yang kelima adalah layanan konseling perorangan. Artinya tempat ini adalah tempat konseling ataupun istilah dalam bahasa yang familiar terhadap itu adalah tempat curhat begitu ya. Jadi BK itu bukan polisi sekolah, tapi justru adalah tempat untuk curahan hati begitu. Yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok. Artinya mungkin ada sekelompok anak yang mempunyai permasalahan yang sama, itu bisa dilayani dalam bimbingan kelompok. Terus yang ketujuh adalah layanan konseling kelompok. Konseling kelompok itu sudah menjurus kepada gangguan psikologi ataupun permasalahan yang sangat mendalam, tapi terdiri dari beberapa orang itu. Nah, nanti akan diberikan layanan konseling kelompok. Yang selanjutnya yaitu tentang layanan konsultasi. Apapun siswa di SMP 1 Jatisari baik kelas 7 sampai 9 itu bisa menghadap kepada guru BK untuk mengadakan konsultasi ataupun hal-hal yang berkaitan yang mengganggu dalam pikiran-pikiran ataupun mengganggu dalam penyesuaian diri, mengganggu dalam belajar, mengganggu dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau apapun, itu bisa nanti dilayani di ruang BK, yaitu yang dinamakan layanan konsultasi. Yang kesembilan yaitu layanan mediasi ataupun yang disebut pengambil jalan tengah, memberikan jalan mediasi antara, contoh apabila terjadi hal-hal ataupun permasalahan antara kedua belah pihak ataupun mungkin siswa punya masalah dengan sekolah lain, nah guru BK
bisa menjadi tempat untuk mediasi atau saling bermusyawarah untuk membuat keputusan di antara kedua belah pihak yang mempunyai masalah ataupun kesulitan. Yang ke-10 adalah layanan advokasi. Apa yang dimaksud dengan layanan advokasi? Yaitu layanan yang diberikan kepada siswa tentang pembelaan diri kepada siswa. Sebab di sekolah kadang-kadang ada orang yang mungkin dilecehkan, mungkin diteror, mungkin ada ancaman, atau mungkin anak mereka tidak salah tapi disalahkan. Nah, itu bisa mengadu ke ruang BK, akan mendapatkan layanan advokasi, namanya pembelaan. Nah, di BK nanti akan ditelusuri bagaimana masalah itu sebenarnya, sehingga BK itu nanti tidak akan pilih kasih mana yang benar mana yang salah. BK adalah tempat untuk menguji sejauh mana suatu permasalahan itu mana yang benar, mana yang salah. Demikian itu yang termasuk dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang lainnya banyak sekali yang berkaitan dengan BK juga, yang mana di sana ada layanan pendukung juga. Layanan pendukung dalam bimbingan dan konseling ataupun bimbingan dan penjualan itu ada layanan aplikasi instrumentasi, ada himpunan data, ada konferensi kasus, ada kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Aplikasi instrumentasi yang menggunakan berbagai aplikasi tentang dalam layanan, terus himpunan data yang menghimpun berbagai data siswa, baik siswa yang berprestasi maupun yang non berprestasi atau yang gimana, semua dihimpun data tersebut dalam apa? Dalam penggunaannya untuk memberikan bimbingan kepada siswa. Termasuk konferensi kasus, apabila terjadi kasus yang tidak bisa dipecahkan, diadakan konferensi kasus yang melibatkan orang tua, mungkin pihak kepolisian atau pihak-pihak yang terkait yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Terus kunjungan rumah, nah termasuk di dalamnya nanti apabila dalam pelaksanaan bimbingan itu memerlukan data ataupun memerlukan informasi yang berkaitan dengan orang tua, guru BK bisa datang ke rumah untuk meminta informasi dan melihat situasi kondisi rumah di mana siswa itu bertempat tinggal. Yang kelima yaitu alih tangan kasus, apabila siswa yang mempunyai masalah yang tidak bisa tertangani di SMP ini akan dialih tangan kasuskan ataupun dialih tangankan penanganannya. Contoh, orang yang sudah barangkali ada yang sampai psikoneurosis ataupun gangguan jiwa, nah nanti akan dilempar ke rumah sakit jiwa. Semoga saja tidak ada. Contoh, terus orang ataupun anak yang mengalami gangguan kesehatan ya nanti akan direfer ataupun dialih tangankan ke dokter. Atau mungkin anak yang punya masalah jatuh dan sebagainya akan direfer kepada orang yang bisa menangani masalah tersebut. Mungkin demikian ya yang berkaitan dengan keberadaan BK di sekolah ini. Pak Raharjo hanya sekilas aja berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Semoga nanti anak-anak bisa mengerti dan memahami apa itu bimbingan konseling, apa itu BK. Dan nanti apabila sudah virus berlalu bisa langsung konsultasi kepada Bapak dan bisa lebih jelas tentang BK. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan tentang sekilas tentang BK. Semoga anak-anak memahaminya. Sekian aja dari Bapak. Bye-bye, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.